Hai, shalom rekan-rekan semuanya. Selamat datang di program baru kita, Pemuritan setiap hari Rabu jam 8 malam. Nah, pemuritan ini ditaruh Tuhan dalam hati saya untuk memperlengkapi kita, untuk mempersiapkan kita dan memberikan kita makanan rohani yang cukup sehingga selama masa transisi ini kita bisa mempersiapkan diri dan kita bisa menghadapi new normal dengan lebih excited lagi. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul It Takes the New You for the New Normal. Saudaraku, pertanyaannya kenapa harus new normal? Kenapa kita nggak kembali lagi kepada normal kita yang lama sebelum COVID-19 ini? Karena normal yang lama itu sudah menjadi comfort zone buat kita. Kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman dengan cara kita bekerja di waktu yang lalu, dengan cara kita bersosialisasi, dengan cara kita beribadah. Tetapi kenapa harus berubah? Nah, jawabannya simple aja, karena memang hidup itu tidak bisa mundur ke belakang. Hidup itu harus tetap maju walaupun ada perubahan yang terjadi. So, hari ini kita mau belajar bagaimana sih menghadapi perubahan ke depan ini dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Roma 12 ayat 2. Kalau teman-teman bisa ambil Alkitabnya, boleh diambil supaya kita bisa baca sama-sama. Aku bacakan ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Paulus menuliskan di sini dan mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena sebelum kita menjadi pengikut Kristus, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita ini adalah warga dunia. Yang namanya warga dunia itu hidup dengan cara-cara dunia dan melakukan hal-hal duniawi itu menjadi suatu yang biasa buat kita. Tetapi once kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, Paulus mengingatkan kita nggak boleh lagi hidup dengan normal kita yang lama. Kita ini sudah ada di normal yang baru, yaitu sebagai warga kerajaan sorga. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa balik lagi ke normal kita yang lama, karena kehidupan kita di depan memang sudah baru. Jadi mau nggak mau, satu-satunya cara untuk memenangkan ini, ya kita harus masuk dalam new normal ini dan beradaptasi dengannya. Hanya dengan cara itu, kita bisa punya kehidupan baru yang menyenangkan gitu ya. Nah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk merubah diri kita. Kita bisa belajar keahlian-keahlian baru, kita bisa melatih diri kita, membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Tetapi di atas semuanya itu, Paulus berkata yang harus berubah, yang paling utama dan yang paling penting adalah pertama-tama adalah cara berpikirmu. The way of thinking itu yang paling penting, karena ini menjadi dasar dari perubahan yang bahasa Inggrisnya dalam Alkitab dibilang transform, mentransformasi. Yang namanya transformasi itu bukan cuma perubahan sesaat, bukan cuma perubahan di luar, tetapi perubahan secara keseluruhan. Itu seperti metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu, itu perubahan total. Nah, perubahan total seperti itu tidak bisa kita lakukan dengan membiasakan diri, melatih diri, tetapi hanya dengan mengubah cara kita berpikir, dengan mengubah mindset kita. Contohnya begini, kita merubah cara kita berpikir tentang masker. Dulu kita pikir ya masker nggak penting, tapi sekarang kalau kita tidak merubah cara berpikir kita tentang masker, bahwa masker itu adalah alat yang paling kita perlukan untuk menjaga kita dari virus, maka
Kita akan cuman pakai masker kalau ada petugas, kalau ada satpam, atau kalau ditegur orang. Perubahan kita cuma perubahan yang asal-asalan aja. Dan kalau perubahan yang asal-asalan seperti ini, itu tidak akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik buat kita. Contohnya lagi misalnya kita nggak mau berubah cara berpikir kita tentang ekonomi online, penjualan online, marketing online, bisnis online. Kita nggak mau berubah, kita lebih nyaman dengan cara bekerja offline. Dengan begitu kita membuat new normal ini menjadi lebih sulit lagi buat kita. Kalau kita merubah cara berpikir kita, mindset kita bahwa ekonomi online memang sesuatu yang baru yang harus kita pelajari dan itu agak sulit, tetapi itu yang kita perlukan, itu yang akan bekerja hari-hari ini, maka cuma dengan cara itu kita mau merubah diri kita, dan perubahan itu akan mentransformasi kita menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang jauh lebih maju, orang yang jauh lebih dewasa. Kenapa sih perubahan itu terjadi? Karena hanya perubahan hidup yang membuat manusia memaksa dirinya untuk bertumbuh dan untuk berkembang. Dan untuk bertumbuh, berkembang, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih maju ke depan, itu hanya bisa dilakukan dengan merubah cara berpikir kita. So, hari ini kalau teman-teman bisa ambil waktu sebelum teman-teman tidur, coba analisa cara-cara berpikir kita yang masih belum bisa berubah. Dan minta Tuhan memberikan kita pengertian dan hikmat. Supaya apa? Supaya kita bisa merubah cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu. Sesuatu yang baru itu akan mendatangkan kebaikan kalau kita menerimanya sebagai satu kebaikan. So, teman-teman, jangan takut dengan new normal, but it takes the new you to be fit in to the new normal. Maju terus dalam Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.